Bielefeld di Jerman, dan juga mempunyai area expertise dalam bidang studi in human society, kemudian community based development, dan juga social development. Beliau sekarang adalah ketua pusat studi pariwisata dari Universitas Gadjah Mada. Menyelesaikan pendidikan sarjana di sosiatri, kemudian masternya di program studi kependudukan, dan doktor tadi sudah saya sampaikan di geografi sosial di Universitas Bielefeld. Kemudian banyak melakukan penelitian tentang ekowisata khususnya, salah satunya adalah pada tahun 2006 ini yang mungkin sangat kompatibel dengan apa yang kita sekarang diskusikan, perencanaan ekowisata dari teori ke praktek. Kemudian juga ada berbagai macam riset dan juga publikasi yang sudah banyak sekali diterbitkan oleh Profesor Junianton Damani. Baik, berikutnya saya berikan kesempatan kepada Pak Anton untuk menyampaikan presentasinya. Monggo, silakan Pak Anton. Waktu dan kesempatan saya persilahkan. Bisa di-unmute, Pak. Slide sudah kami lihat. Ya, baik. Terima kasih, Mas Ngurah. Selamat sore, Ibu Bapak dan sahabat-sahabat semuanya. Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namang budaya dan salam kebajikan. Baik. Tadi sudah diperkenalkan karena waktu supaya banyak diskusi, kita namanya ini ngopi gitu ya, jadi banyak diskusinya gitu ya. Nah, saya mengajak nanti kepada kita semuanya untuk diskusi. Saya tidak membuat satu penjelasan teoritik sebenarnya, karena tema-tema yang tentang ekowisata itu sudah banyak dibahas di berbagai forum, di berbagai publikasi dan sebagainya, bahkan kebijakan-kebijakan juga sudah mengarah ke sana, dan praktik-praktik yang searah dengan ekowisata sebenarnya juga sudah banyak. Tapi ini menjadi menarik karena Bali yang menjadi fokus dan locus of interest-nya, gitu. Itu yang menarik. Nah, Bapak Ibu sekalian, izinkan saya sekitar 30 menit untuk menyampaikan materi ini. Sedikit saja. Jadi ketika Pak Ngurah ini menyampaikan ke saya itu temanya, saya berpikir sebenarnya yang diundang itu, yang khusus itu adalah para pejabat gitu ya. Para pejabat, supaya bisa juga kita memperoleh insight dari mereka, apa sih sebenarnya yang dipikirkan mereka tentang ekowisata gitu ya. Nah, ini penting sekali karena kadang kita hanya berbicara dari satu perspektif atau di satu kamar saja, gitu ya. Bicamer itu tetap penting supaya apa yang kita diskusikan ini bisa tereksekusi di lapangan. Baik, Bapak Ibu sekalian, gini, saya mencoba mengambil saja satu definisi, ya, ekowisata itu apa. Penting bagi kita memahami dulu konsepnya, karena kalau tidak jelas konsep, kita tidak bisa tahu mau kemana kita ini di dalam praktiknya. Ya. Jadi ada satu konsep yang saya kira perlu kita jadikan pegangan kita untuk memahami dan juga menuntun kita ini ekowisata atau bukan gitu. Ya. Saya kutip saja dari salah seorang penulis ekowisata yang membuat definisinya dari berbagai definisi yang lain. Itu artinya gini,
ini adalah pariwisata berbasis sumber daya alam, ya, yang berkelanjutan dan fokus utamanya itu pada pengalaman dan belajar tentang alam, ya kan? Nah, kemudian pariwisata ini dikelola secara etis menjadi satu aktivitas yang non-konsumtif. Jadi ada limitasi-limitasi, ada batasan-batasan, ya, dan juga berorientasi pada komunitas lokal dalam konteks pengendalian, keuntungan, dan skala. Ya. Yang sekali lagi dia katakan harus berkontribusi pada konservasi kawasan. Nah, ini konsep yang tegas, ya, konsep yang terang benderang tentang apa itu ekowisata. Nah, karena sudah dibuat konsepnya seperti itu, maka ada prinsip-prinsip yang harus, ya, melekat, ya, atau prinsip ini melekat di dalam konsep itu. Pertama, fokusnya saya kira jelas kegiatannya itu di alam bebas, gitu. Ya, ada kontribusinya pada konservasi. Jadi setiap implementasi atau praktik-praktik ekowisata itu, baik dia sebagai satu produk maupun dia sebagai pasar, ya dia harus berkontribusi pada konservasi. Ya, biasanya itu ada di bersandar besar pada taman nasional atau hutan lindung. Ada profit, ya, yang signifikan bagi masyarakat lokal secara jangka panjang. Di dalam aktivitas itu juga ada proses-proses learning, ya, pembelajaran tentang siapa wisatawan dan siapa masyarakat lokal. Jadi ada dua interaksi, dua arah dari host maupun guest. Lalu dampak negatifnya itu lebih rendah, ya, atau bahkan paling rendah. Ya. Ada di sana itu prinsip-prinsip penerapan etika dan tanggung jawab, ya, yang nanti bisa kita diskusikan lebih detail, dan dikelola dengan satu mekanisme yang kuat, mekanisme pengelolaan yang kuat atau yang jelas, ya. Lalu bukan untuk mencari, ya, profit yang besar dalam jangka pendek, tapi yang diutamakan itu adalah sustainability, ya, dengan preservasi budaya, kemudian bentuk aktivitasnya relatif tadi di ruang terbuka, berarti di sana itu ada aktivitas-aktivitas seeking for the new ones, ya, bukan mengulang-ulang yang pernah terjadi, tapi mencari sesuatu, ya, apa yang sifatnya aventurir, untuk mencari pengalaman-pengalaman baru. Dan yang ini juga sangat penting adalah berskala kecil, baik dari sisi investasi maupun juga dari sisi wisatawannya. Jadi kita kenal misalnya FIT, ya, Free Individual Travelers, gitu, ya, atau kelompok kecil, ya, wisatawan kelompok kecil. Nah, ini yang ini cara kita untuk mengidentifikasi apakah bedanya ekoturism itu dengan general atau mass tourism itu. Ya, kalau bicara soal konservasi alam dan budaya lokal, maka ekoturism itu selalu berada di mendekati kutub dampak negatif yang terbatas. Ya. Jadi ini pembedanya. Nah, mass tourism itu sebaliknya dia cenderung mengarah pada kutub dampak negatif yang luas. Ya, dampak negatif ekonomi, dampak negatif budaya, dampak negatif lingkungan, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu sekalian dan sahabat-sahabat semua, ini karakteristik kalau kita lihat itu definisi tadi, prinsip-prinsip yang ada tadi itu lalu dikonversi menjadi sebuah produk, pasar, dan aktivitas. Kira-kira begini gambaran umumnya, ya. Nah, di produk itu ada penggunaan bahan baku utama lokal itu sangat kuat, sangat dominan. Dia juga ramah lingkungan, dia juga sensitif budaya. Tidak sensitif budaya itu artinya tafsirnya banyak. Salah satu contoh misalnya tidak mengintroduksi budaya-budaya yang tidak otentik. Ya. Jadi justru yang diutamakan itu adalah budaya-budaya lokal. Lalu ada small scale. Ya.
Kalau itu bisnis, dia itu bukan investasi, mega investasi gitu ya. Tapi itu bisnis-bisnis kecil yang dikelola oleh masyarakat lokal dengan kualifikasi tertentu. Kemudian kepemilikannya pasti lokal. Itu karakter secara umum di dalam produk. Bagaimana dengan pasarnya? Mereka ini, ekowisatawan ini adalah wisatawan yang punya minat khusus, yang punya interest tertentu pada satu sumber daya alam, ketertarikan yang kuat pada salah satu atau beberapa sumber daya alam yang ada di destinasi. Kemudian mereka adalah orang-orang yang kritis, ya, orang-orang yang berpendidikan relatif lebih baik dibandingkan dengan wisatawan massal. Ya. Nah, mereka juga sensitif pada budaya. Jadi kalau sensitivitas itu ditunjukkan misalnya tidak mengintroduksi bahan makanan yang semua serba impor misalnya, salah satu contoh. Kemudian mereka adalah pencari pengalaman. Dan pengguna medsos secara aktif, jadi artinya berkaitan dengan keinginan untuk mencari sesuatu yang memberikan pengalaman berkualitas. Nah, aktivitas mereka itu direncanakan dengan baik, ya, dievaluasi selalu pengalaman-pengalaman yang terjadi setelah melakukan perjalanan. Nah, lalu menghindari polusi dan degradasi mutu lingkungan. Jadi aktivitas itu tidak bergandengan tangan tadi itu ya. Jadi mereka tidak suka yang berbau lingkungan tercemar, itu mereka selalu menghindar. Begitu juga budaya-budaya yang dominan itu dari budaya wisatawan sendiri, mereka tidak suka. Jadi kalau saya kutip satu tulisan lama sebenarnya ya, dari satu lembaga penelitian pariwisata di Jerman itu mengatakan begini, mereka menemukan bahwa orang Jerman itu lebih suka disebut dengan traveler daripada turis. Ya, I'm not a tourist, but traveler. Artinya apa? Traveler itu berasosiasi pada keinginan untuk berbeda dengan wisatawan massal. Mereka memiliki interest tersendiri. Mereka mencoba beradaptasi dengan kondisi-kondisi yang ada di destinasi. Gitu. Ya, jadi tidak ada eksklusivisme di sana, tapi mereka mencoba inklusif. Condong melestarikan dan menikmati alam dan budaya secara intens. Jadi kontak-kontak dengan lokal itu sangat terasa sekali, ya. Makanya nanti ada yang terjadi di Bali sebenarnya sudah sebagian itu sudah. Ya. Jadi bagaimana kontak budaya itu secara intens dengan masyarakat lokal. Ada misalnya kegiatannya itu adalah cooking misalnya, ya. Jadi bagaimana belajar memasak ala Bali, bagaimana belajar memasak ala Jogja dan sebagainya. Ya, baik. Ada willingness to pay-nya juga tinggi. Nah, bagaimana kita melihat Bali secara umum saat pra pandemi, sebelum pandemi kemarin? Bapak Ibu sekalian, kalau saya baca dari laporan-laporan riset itu sebelum pandemi maupun dari media-media lokal, ya, itu orientasi pertumbuhan kuantitatif itu nggak bisa disingkirkan, selalu jadi panglima dalam pembicaraan, ya. Jadi pertumbuhan kuantitatif yang dilapor itu yang dianggap berkinerja tinggi itu kalau ada pertumbuhan kuantitatif. Nah, ya, ini saya ambil contoh dari data BPS misalnya ya. Kita lihat bagaimana Bali itu ya, tahun 2015 itu hotel itu bertambah hampir 2 kali lipat, hotel berbintang. Ya. Nah, ya kan, hotel non bintang bahkan 2 kali lipat. Kamarnya itu dan seterusnya. Kita lihat dari data ini, jadi kita masih tetap mencari pembenar itu bahwa keberhasilan pariwisata itu adalah pertumbuhan. Nah, ada statement di sini ya dari koran Bali Post yang kita kutip itu ya. Jadi target. Nah, ya.
target itu adalah sekian wisatawan gitu. Yang pada tahun 2019 itu melampaui angka 6 juta wisman gitu ya. Nah, kalau saya tidak salah ini sudah melebihi angka penduduk Bali kayaknya gitu ya. Nah, jadi ada satu bagi kita apa namanya ya, saya tidak mengatakan pertentangan, tapi ada satu inkonsistensi antara cara pandang kita melihat Bali sebagai sebuah destinasi ekowisata itu, tetapi di dalam praktik-praktik pengelolaan, praktik-praktik pengerjaan di lapangan itu ternyata tidak muncul ekowisatanya gitu ya. Jadi karena tadi kita bicara ekowisata itu ada limitasi-limitasi pengunjung. Ya. Jumlah pengunjung bukan. Mestinya yang kita tampilkan itu adalah kalau tahun 2015 ya, length of stay wisatawan asing maupun wisatawan domestik di Jogja maaf, di Bali itu adalah katakan misalnya 5 hari, maka 2019 menjadi 15 hari. Ini baru ya. Inilah yang diinginkan sebenarnya, memenuhi prinsip, salah satu prinsip ekowisata. Nah, kita lihat bagaimana pertumbuhan kuantitatif ya dalam investasi di Bali itu ternyata ya itu dikuasai oleh asing gitu. Jadi berseberangan tadi dengan yang dikatakan di atas bahwa ekowisata itu adalah kepemilikan lokal, bukan kepemilikan asing gitu. Ya. Nah, apa yang terjadi kemudian, kajian-kajian dari para ahli ya, baik di teman-teman peneliti orang Bali sendiri maupun dari luar Bali, kira-kira begini gambarannya ya. Permukaan air tanah itu turun hingga lebih dari 50 meter dalam waktu kurang dari 10 tahun. Artinya apa? Setiap 1 tahun itu ada penurunan permukaan tanah itu sedalam 5 meter. Gitu, ya. Jadi kalau kita berbicara soal lingkungan, saya mohon maaf, saya bukan ahli lingkungan, tapi at least saya tahu bagaimana sebenarnya gambaran indikator-indikator kesehatan lingkungan gitu ya. Jadi kalau sudah seperti ini ada satu indikator bagi kita untuk mengatakan ada masalah besar di sini. Ya. Ada masalah besar. Carrying capacity itu sudah jelas. Tahun 1992 ketika pemerintah Indonesia itu bekerjasama dengan Universitas Waterloo itu mengkaji bagaimana masa depan Bali, salah satu sinyal dalam forum itu dari semua peneliti, baik orang Bali, baik orang Jogja yang membahas Bali saat itu, yang disampaikan adalah Bali akan menghadapi krisis lingkungan 10 tahun yang akan datang. Jadi itu tahun 1992. Ya. Nah, banyak sumur mengering, banyak sumur yang tercemar, ya. Kemudian danau ya, sudah menurun permukaannya sampai 5 meter, danau Buyan misalnya. Ya. Debit air, pencemaran sungai, ya. Ada kekeringan sawah, 15 subak itu sudah kering misalnya. Ya. Nah, lalu areal hutan tinggal 23%. Ya, dari luas Pulau Bali. Yang ideal itu adalah areal hutan di satu kawasan itu minimal itu 30%. Nah, ini kita sudah di 23 itu, tapi sudah tahun 2005. Sekarang pasti angkanya bergeser. Apakah ya lebih baik, lebih mudah-mudahan lebih baik, lebih besar. Areal sawah yang menjadi salah satu penghidupan dasar ya, livelihood masyarakat Bali itu tinggal 14% dari luas Pulau Bali. Nah, yang berikutnya adalah perubahan rona lingkungan. Alih fungsi lahan pertanian itu terjadi rata-rata 700 hektar per tahun. Ya. Jadi ada alih fungsi. Artinya, ya, kalau kita berbicara soal pertanian, kalau kita berbicara soal perkebunan dan sebagainya, itu tidak lagi menjadi sesuatu yang menarik karena masifnya alih fungsi lahan pertanian yang terjadi di sana. Ya. Polusi meluas, sampah ya kita temukan dalam berbagai kasus itu di pantai, bahwa itu barangkali juga dari seberang lautan sana, yaitu
soal apa. Tapi apapun, ya mostly sebagian besar dari sampah ini pasti diproduksi di Bali. Ada bencana ekologi, ya, longsor di mana-mana, banjir sudah menjadi fenomena yang umum di Pulau Bali. Nah, lalu apa peluang Bapak Ibu sekalian yang bisa kita bidik ke depan? Dalam bayangan saya begini, saya orang luar Bali, harus ada upaya untuk menyeimbangkan 3 pilar ekonomi Bali. Ya, kira-kira kenapa ini saya coba? Karena masih ada potensi untuk menyeimbangkan ini secara proporsional. Ya. Barangkali banyak orang tidak sepakat karena sudah terbiasa sebelum pandemi itu dengan bergelimang kebahagiaan lewat pariwisata bagi sebagian besar barangkali ya. Nah, tapi saya membaca satu naskah penelitian tentang Pulau Ibiza di Spanyol itu yang totally depend on tourism. Ya. Ketergantungan yang sangat kuat pada salah satu sektor atau saya katakan monokultur ekonomi itu, ya, ekonomi monokultur itu sangat rentan menghadapi persoalan yang serius dan bisa kolaps seperti yang Pulau Ibiza yang disebut di Spanyol sana. Sehingga kita bisa mendorong pengembangan, menyeimbangkan 3 pilar ekonomi, pertanian, pariwisata, industri kreatif. Tetapi ketiga ini sebenarnya tidak terpisah satu dengan yang lain. Pariwisata Bali itu like or dislike itu bergantung pada pertanian. Ya, jadi bukan dia separated, gitu, bukan dia terpisah. Industri kreatif itu juga bahkan menjadi salah satu pilar untuk pengembangan pariwisata di Bali. Tanpa industri kreatif, ya pariwisata nggak jalan di Bali. Nah, jadi artinya Ibu Bapak sekalian, saya mengatakan pariwisata itu tidak lagi menjadi anak panah yang meluncur sendiri, ya, meninggalkan pertanian atau bahkan merusak pertanian. Ya, tapi juga harus sama-sama, dia harus bergandengan tangan dengan pertanian ini. Nah, caranya seperti apa? Ada 2 yang bisa di breakdown ke 6 poin. Ya. Pertama, kurangi secara bertahap dependensi ekonomi pada pariwisata. Yang kedua, harus ada proteksi sektor pertanian yang menjadi basis pariwisata. Nah, bagaimana itu bisa kita lakukan? Bagaimana bisa kita implementasikan? Mau tidak mau, harus ada pertumbuhan minimum untuk hotel dan akomodasi konvensional. Karena apa? Karena ini yang tadi yang mengokupasi lahan tadi, yang membuat ada alih fungsi lahan itu ada kebanyakan dilakukan oleh industri akomodasi konvensional. Yang kedua, pembatasan optimal untuk okupasi dan alih fungsi lahan dengan proyek-proyek infrastruktur, sekali lagi, infrastruktur yang mostly itu menyokong hanya industri pariwisata. Ya. Jadi infrastruktur itu seharusnya mendukung juga pertanian, bukan berat sebelah pada pariwisata. Kemudian ada reorientasi pada pengembangan produk agro dan ekowisata. Ya. Jadi Bali itu kalau mau eksis, ya, kalau masih mau menjadi Bali yang dibayangkan ya oleh wisatawan mancanegara itu, dia harus bertumpu pada agrowisata dan ekowisata. Ada inovasi-inovasi yang bisa dilakukan pada produk-produk agro dan ekowisata ini karena kita sudah punya teknologi yang dahsyat gitu ya. Ada inovasi yang bisa digunakan sehingga agrowisata dan ekowisata kita itu tetap bisa menjadi primadona. Lalu ada pertumbuhan minimum untuk penggunaan sumber daya air. Ya. Nah, artinya apa, Bapak Ibu sekalian? Ketika kita membangun infrastruktur pariwisata, kita membangun akomodasi, maka harus ada pilihan-pilihan yang sangat cermat dan sangat selektif itu bahwa infrastruktur itu tidak mengonsumsi sumber daya air secara berlebihan.
Kemudian ada reorientasi pada konservasi alam dan budaya. Jadi seluruhnya itu adalah local content activities. Saya dengan sahabat saya Pak Sukma itu di Udayana itu pernah menulis satu artikel di jurnal tentang pseudo ekoturism di Bali. Ya, kami menyebut pseudo ekoturism itu karena mengambil jasnya ekowisata, tetapi sebenarnya tubuhnya dalamnya bukan jas. Seperti contohnya mengimpor berbagai jenis satwa dari luar untuk untuk bikin park gitu ya. Ya, kalau kita berbicara soal ekowisata secara konsisten, seharusnya itu tidak terjadi karena sebagian besar satwa yang diimpor itu tidak kontennya itu bukan Bali. Bali itu jalak Bali yang dikenal orang, yang terutama gitu ya. Tapi saya kira juga masih ada flora-flora yang lain yang ada di Bali yang seharusnya itu menjadi identity lokal Bali. Jadi bukan gajah ya. Nah, gajah bisa ditemukan orang di Taman Marga Satwa di seluruh Indonesia. Gitu. Nah, soal-soal yang seperti ini yang kita katakan tadi, local content activities dan local content product itu harusnya itu semakin menonjol bukan semakin mengerucut. Kemudian experiential tourism ya. Jadi ini mohon maaf ini tidak selesai kemarin experiential. Jadi kegiatan-kegiatan wisata yang ditawarkan itu adalah kegiatan yang bisa mengakumulasi pengalaman-pengalaman yang baru. Jadi bukan pengulangan, tapi mengakumulasi, ya, menambah pengalaman-pengalaman yang baru. Nah, tadi saya katakan kenapa saya buat warnanya di sini agro dan ekowisata, Bapak Ibu sekalian, karena tadi diskusi kita dari awal basicnya itu adalah ekowisata. Karena ini memiliki karakter, dia murni berbasis lokal dari sumber daya maupun aktivitas. Jadi sangat kontekstual, ya, sangat didukung oleh sumber daya lokal kita, dan juga merepresentasi sebenarnya basic image orang tentang Bali. Lalu mengonservasi sumber daya alam dan budaya, oke, mereposisi atau rebalancing tadi, ketiga pilar tadi. Jadi kalau kita membangun ekowisata, agrowisata, dua-duanya masih tetap wisata. Tapi kita mencoba mempererat gitu ya, atau bahkan membuat embedded, melekat banget gitu ya, dengan sektor pariwisata dan industri kreatif. Dengan ekowisata dan agro ini juga kita tetap bisa menjaga keunikan Bali sebagai destinasi unggulan. Ya, kita tidak ingin mencontoh misalnya satu daerah lain itu yang kehilangan identiti lokalnya. Ya. Menjamin penghidupan berkelanjutan mayoritas pekerjaan masyarakat di sana. Jadi ekowisata dan agrowisata itu masih menjadi tumpuan, sekalipun dari sisi PDB-nya, ya, pendapatan daerah itu kontribusi pariwisata itu besar gitu ya. Itu juga masih debatable gitu. Masih debatable bagi kita sebenarnya. Ya. Jadi saya mau mengatakan Bapak Ibu sekalian agak sedikit berbeda mungkin dengan pandangan sahabat-sahabat yang lain, tapi saya mengatakan bahwa pilihan untuk menyeimbangkan tiga sektor ini ya sebagai trisula untuk pembangunan ekonomi Bali itu ke depan itu masih lebih strategik dibandingkan hanya tetap bergantung pada salah satu sektor. Nah, karena diskusi kita juga ada digunakan juga satu istilah ruang sosial, kira-kira begini. Gambaran tadi di awal saya membuat gambaran seperti ini. Ini ruang sosial sebenarnya. Ya, saya katakan ruang sosial karena orang bisa tidak dalam konteks orang bertemu di sini, ketemu di sini, tetapi ada orang membagi experiences, ya, orang-orang yang melihat ini semua berbagi pengalaman satu dengan yang lain tentang apa makna dari satu ruang, ya, ruang fisik itu namanya konteks berbagi itu sebenarnya yang ditonjolkan dalam ruang sosial ini. Nah, prinsip ekoturism ini, ya, prinsip konservasinya kuat, ya, sehingga alih kepemilikan aset masyarakat lokal itu dapat dibatasi. Ya.
Jadi karena tujuannya itu adalah konservasi, maka tidak akan terjadi alih kepemilikan aset masyarakat lokal. Ya, karena yang punya local knowledge untuk mengelola sumber daya setempat itu ada pada masyarakat sebenarnya. Kemudian kapasitas entrepreneurship lokal membaik, ada pola kemitraan dengan investor, transfers of capital, bahkan transfer of knowledge, ya inovasi manajemen itu semakin menguat, dan kita tidak kehilangan originalitas sumber daya alam dan budaya kita. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, bahasanya sebenarnya biasa-biasa saja, tapi mendalam. Ya. Bali itu ya dikenal orang karena culture-nya, ya, originalitas budayanya. Ketika itu sudah luntur, maka orang hanya menyebut Bali, but kehilangan Bali. Itu yang kita coba dorong untuk tidak terjadi dalam setidaknya jangka panjang, gitu ya. Nah, yang kedua kita melihat juga peluang, ya. Tren pasar global pasca pandemi ini, ya. Selain jenis aktivitas, jadi ini dari UNWTO, mereka mencoba melihat apa yang kira-kira menjadi tren pada masa pandemi ini. Keselamatan dan keamanan menjadi pertimbangan utama itu untuk melakukan perjalanan wisata. Jadi artinya apa, Ibu Bapak sekalian, keselamatan itu soal berkaitan dengan CHSE maksudnya di sini. Ya, jadi orang sangat berharap itu penyebaran pandemi itu tidak mengancam kehidupan atau mengancam kesehatan mereka. Nah, ekowisata itu sangat kompatibel dengan atau memenuhi syarat yang diminta oleh karakter pariwisata global ini, ya, karena orang di ekowisata itu limitasi pengunjung, kemudian juga udaranya terbuka dan sebagainya. Jadi soal keamanan dan keselamatan tadi jauh lebih baik. Liburan keluarga dan kelompok kecil itu lebih disukai karena lebih terjamin. Jadi tidak lagi ya grup-grup besar seperti yang terjadi mungkin beberapa waktu yang lalu. Penggunaan kendaraan pribadi dan sepeda menjadi prioritas, kompatibel dengan prinsip ekowisata, less pollution. Ya. Kemudian durasi liburan lebih pendek dan berjarak dekat dalam negeri. Oke. Yang berikutnya, alam terbuka menjadi tujuan kegiatan wisata. Bapak Ibu sekalian, yang mau saya katakan adalah 3 poin ini setidaknya mengarahkan kita untuk menjustifikasi bahwa agrowisata itu tetap menjadi pilihan yang baik untuk Bali. Nah, ada satu riset terbaru, salah satu anggota risetnya saya baca itu Ibu kayaknya ya, Made Yaya Sawitri dari Universitas Warmadewa juga nih, ya. Mereka menulis begini, ya, niche market ecotourism, ya. Nature seeking responsible tourism were best characterized European. Jadi mereka meneliti di forest monkey forest, ya. Nah, apa yang mereka temukan di sana bahwa porsi atau proporsi wisatawan perempuan, ya, high level education, master degree latar belakangnya, kemudian pengeluarannya atau pendapatan bulanannya itu $9.000, artinya menengah atas. Ya. Kemudian solo travelers, gitu. Nah, ini karakter yang ditemukan oleh ketiga peneliti. Yang ingin saya katakan adalah ini adalah empiri, ya, bukti bahwa ekoturism itu menjadi salah satu sangat sahih, ya, valid itu pengembangan ekowisata di Bali karena ada dukungan dari wisatawannya sendiri atau ada demand dari wisatawannya sendiri. Nah, kemudian yang ketiga, peluang adaptasi perubahan, ya. Perubahan preferensi pasar wisatawan menuju experiential travel, ya. Pariwisata ke depan adalah pariwisata yang berbeda dari pariwisata
pre-pandemik, gitu ya. Nah, soal-soal CHSE itu menjadi syarat bagi mereka, tidak hanya bagi mereka sendiri sebagai wisatawan, tetapi juga bagi masyarakat komunitas yang ada di destinasi itu, menjadi syarat bagi mereka, jaminan bagi mereka bahwa destinasi itu aman. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini bukan persoalan yang mudah. Jadi kalau misalnya praktik CHSE itu dilakukan oleh hotel, dilakukan oleh biro perjalanan, dilakukan oleh pengelola atraksi, itu tidak cukup. Ya, jadi habits, ya, kebiasaan-kebiasaan dari masyarakat yang mempraktikkan CHSE itu menjadi jaminan juga bagi wisatawan untuk berkunjung. Nah, dari sini yang muncul itu banyak sekarang solo travel, ya. Kemudian volunteerism market juga besar, semakin besar. Kita ada beberapa kegiatan mereka yang sangat-sangat relevan dengan ekowisata. Teaching activities, mereka datang yang volunteerist ini, kegiatan mereka mengajar, ya. Kemudian mereka juga itu merawat satwa, ya, membangun fasilitas pendidikan. Artinya yang tertinggi itu kegiatan-kegiatan mereka adalah kegiatan-kegiatan yang berbasis ekowisata, ya. Nah, lalu perubahan yang berikutnya adalah kita mau melihat pandemi saat ini menjadi titik balik untuk adaptasi perubahan atau new normal ini melalui ekowisata. Karena apa? Potensi overtourism itu dapat diantisipasi. Ke depan itu kita kalau setia atau kalau kita benar-benar rely on ekowisata principles ini di dalam pengembangan infrastruktur, marketing, maupun juga di dalam penyediaan produk-produk kita, maka overtourism itu tidak pernah terjadi. High quality of experience itu terjamin. Physical distancing yang menjadi prasyarat untuk perjalanan wisata itu mudah dijalankan. Alam terbuka itu diutamakan daripada yang konvensional, orang banyak menggunakan AC, ya, atau kegiatan-kegiatan di ruang tertutup. Bapak Ibu sekalian, dengan kondisi seperti itu ada sebenarnya satu tantangan bagi periset-periset kita, ya, yang perlu menjadi bagian dari bagian dari senario kita untuk mendorong pengembangan ekowisata menjadi praktik-praktik pengembangan pariwisata di Bali. Jadi bukan hanya membuat regulasi, tetapi riset itu sangat karena itu akan meyakinkan apakah ekowisata itu benar-benar, ya, terbukti di lapangan itu bisa memberikan dampak ekonomi yang lebih baik dibandingkan dengan bentuk pariwisata massal misalnya. Nah, apa yang tema yang menjadi perlu dikaji dan hasilnya itu dibutuhkan untuk mendukung pengembangan ekowisata. Pertama, pergeseran sikap dan perilaku masyarakat terhadap praktik ekowisata. Benar enggak sebenarnya masyarakat kita itu mendambakan praktik ekowisata, atau jangan-jangan sebenarnya mereka adalah sangat-sangat berharap semuanya itu serba mes, ya, seperti yang ada sekarang misalnya, ya. Kemudian perubahan sikap perilaku masyarakat terhadap ruang sosial. Benar enggak? Jangan-jangan kita ini hanya penilaian akademisi, penilaian barangkali juga media gitu, bahwa alih fungsi lahan, ya, atau agresi bangunan-bangunan itu di kawasan, di ruang-ruang publik itu, di ruang-ruang budaya itu, jangan-jangan sebenarnya itu juga diharapkan oleh masyarakat, ya kan? Jadi bukan hanya kita berdiskusi bahwa itu merusak ruang budaya misalnya, ya. Jangan-jangan itu adalah konstruksi kita, tetapi masyarakat sebenarnya bisa jadi tidak. Ya. Yang ketiga, pembuktian yang sahih atas dukungan perilaku wisatawan, operator perjalanan, dan ekolog pada prinsip
ekowisata. Benar nggak yang klaim-klaim di berbagai akomodasi yang ada di Bali bahwa mereka adalah ecotourism lodge, gitu ya. Bapak Ibu sekalian, saya membuat begini, contohnya gitu ya. Saya pernah satu kali di Bali, cuma sudah lama, atau sekitar 5 atau 6 tahun yang lalu. Saya really ya, bukan karena mau apa-apa, saya mau melihat, mengetes apakah memang benar-benar mereka itu eco-lodge dalam konteks principles of ecotourism itu dipraktikkan. Nah, harganya mahal karena konsekuensi dari sebuah praktik eco-lodge. Bagaimana mereka mengelola air? Ya. Air yang dikonsumsi oleh tamu eco-lodge itu. Ya. Bagaimana mereka menggunakan sisa makanan, gitu, dan sebagainya dan seterusnya. Ya. Dalam 3 eco-lodge yang kami survei secara diam-diam itu sebenarnya tidak ada satupun yang benar-benar ekowisata. Ya. Tetapi setidaknya ya, artinya maksud saya begini, kita mengukur misalnya 3 hal. Pertama, apakah dari sisi penyedia jasanya itu mereka menjalankan prinsip-prinsip ekowisata seperti yang ada, yang mereka gunakan, ya, label yang mereka gunakan di bisnis itu, eco-lodge. Yang kedua, apakah wisatawan benar-benar juga adalah ekowisatawan, ya, yang tahu bagaimana menghemat energi, bagaimana juga tidak konsumtif dan sebagainya. Yang kita temukan ternyata tidak. Ya. Jadi konsumsi tinggi itu dalam berbagai produk gitu ya, dan layanan itu tetap saja sama, ya, kurang lebih ya, ada berbeda sedikit, tapi kalau kita mau mengatakan sebenarnya sama ya sama gitu. Nah, ini perlu kajian kita Bapak Ibu sekalian, karena apa gitu? Karena kita tidak ingin diskusi, kita tidak ingin pemikiran-pemikiran ini tidak teruji di lapangan, sehingga kalau kita melakukan satu membuat satu program pembangunan atau melakukan satu rekayasa untuk pengembangan ekowisata, ini benar-benar sesuai dengan kondisi yang terjadi di masyarakat. Ya. Kemudian konsistensi kebijakan pengembangan kepariwisataan Bali dari hulu ke hilir. Saya nggak mau tentang ini, saya tidak mau berdiskusi terlalu panjang, tetapi karena sebenarnya sudah banyak dipublikasi di media-media lokal itu bagaimana inkonsistensi, bagaimana juga kadang-kadang apa yang dibicarakan itu tidak sama dengan apa yang dikerjakan itu, karena pariwisata itu bukan aktor tunggal gitu ya, dan seterusnya gitu ya. Lalu kesiapan masyarakat terhadap perubahan pola produksi pariwisata pada new normal. Ya. Siap nggak masyarakat kita? Kalau kita berbicara dengan kondisi saat ini yang menuntut kita mengubah mindset, mengubah cara produksi kita, ya. Bahkan juga dari alat-alat produksi kita itu harus berubah, misalnya seperti apa sebenarnya kesiapan masyarakat itu. Nah, saya kira 5 tantangan ini menjadi sangat-sangat perlu direspon oleh para peneliti untuk memastikan bahwa kita on the right track itu untuk mendorong pengembangan ekowisata yang lebih baik di Bali. Baik, yang terakhir Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengatakan begini. Ekowisata ini salah satu alternatif kita, ya, untuk menjamin perkembangan yang berlanjut. Kalau kita ikuti seluruhnya diskusi-diskusi para pengambil keputusan gitu, orientasi kepada pariwisata massal itu tidak bisa dikikis gitu ya, tidak bisa dikikis. Nah, saya berharap para peneliti di Warmadewa atau Bapak Ibu sekalian yang tertarik dengan ini harus membuat tidak hanya finding saja, tetapi juga harus menjalin kerjasama yang kuat dengan pemerintah lokal itu untuk membuat satu pilot project bahwa ekowisata yang murni yang dikerjakan itu bisa memberikan manfaat yang jauh lebih besar dibandingkan dengan model-model
bisnis non ekowisata misalnya. Ya, kita harus berjuang untuk itu sebagai peneliti, bahwa ada jalan lain, ya, membangun pariwisata Bali itu secara berkelanjutan itu masih ada jalan lain dan masih bisa kita tempuh itu tadi dengan mendorong ekowisata dengan menyeimbangkan, ya, ketiga pilar itu. Jadi sekali lagi saya mengatakan harus trisula, ya, tidak bisa anak panah. Ya, kalau anak panah yang saya simbolkan itu adalah pariwisata, kita dukung habis-habisan, lalu menelantarkan sektor pertanian dan industri kreatif. Jadi dia harus trisula, tiga-tiganya harus berjalan seiring, meskipun barangkali tidak harus rata gitu ya. Ada yang sedikit lebih menonjol. Dan ekowisata ini lebih menjamin proteksi atas ruang sosial. Kita berbicara tadi itu sangat sensitivitas dia pada lingkungan, sensitivitas dia pada budaya, itu menjadikan ruang-ruang budaya dan ruang-ruang sosial itu bisa diproteksi lebih baik. Dan terakhir adalah kalau kita berbicara ke depan itu, maka ekowisata ini menjadi media yang lebih adoptif dan adaptif terhadap tuntutan pola produksi pariwisata pada new normal. Bapak Ibu sekalian, saya kira itu yang bisa saya sajikan. Mohon maaf ternyata lewat 30 menit ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pemantik bagi diskusi kita pada sore menjelang malam hari ini. Dan kalau ada yang kurang dan berlebihan dari saya mohon maaf kepada kita semuanya. Saya kembalikan kepada Pak Ngurah. Om Swastiastu. Selamat sore. Terima kasih Pak Anton atas pemaparannya tadi. Kita sama-sama sudah mendengar pemaparan dan juga insight dari Pak Anton yang menurut saya sangat penting ya, terutama poin yang terakhir tadi yang disampaikan bahwa kita sebagai seorang peneliti ataupun yang concern terhadap isu-isu tentang ekowisata tidak cukup hanya sekedar mendapatkan finding saja di lapangan, tapi juga harus bergerak ke praksis yang lebih konkret ya, dengan melakukan kerja engagement dengan masyarakat dan juga menghasilkan sebuah pilot project. Ini satu hal yang menurut saya penting untuk terus di develop terus, kemudian juga agar nanti ada semacam justifikasi ya, bahwa memang betul praktik-praktik ekoturism yang ada itu memang betul-betul menginspirasi dan juga lebih penting dan juga lebih sustainable dibandingkan mass tourism yang ingin keuntungan besar, kemudian target wisatawan yang harus sekian puluh juta dan lain sebagainya. Baik. Sebelum saya membacakan satu pertanyaan ini dari kolega saya Pak Iwan Dewantana, saya mungkin memberikan satu atau dua pertanyaan kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir sore hari ini. Silakan bisa open mic langsung dan mengajukan pertanyaan, ya tidak hanya kepada Pak Anton saya kira, tapi mungkin bisa kita diskusikan bersama ataupun bisa menjadi semacam refleksi kita bersama terkait dengan situasi ekowisata yang ada di Bali. Saya persilahkan mungkin satu atau dua pertanyaan dari teman-teman sahabat sekalian yang hadir pada sore hari ini. Saya persilahkan. Ya, saya Pak Ngurah. Oke, ya silakan Pak Agus Rintar. Ya, terima kasih. Selamat sore Pak Ngurah Suryawan dan Prof. Janantun Damanik. Saya Rintar Agus Matubang dari Universitas Papua di Manokwari, Papua Barat. Terima kasih atas penyampaiannya, Prof. Menurut saya sangat kritis dan menurut saya inilah menjadi inti persoalan kita ke depannya. Dan saya pikir kami boleh berkaca bagaimana pengelolaan pariwisata di Bali, kemudian kami coba lihat selaraskan dengan Raja Ampat yang pernah juga kebetulan saya teliti terkait dengan CBT-nya gitu. Artinya bagaimana masyarakat lokal itu mendapat untung yang mendapatkan penghidupan yang lebih baik
ternyata ketika diwawancarai dan bahkan saya dapat beberapa kasus itu kemudian ya cukup tragis gitu. Ternyata berkebalikan. Jadi justru banyak mereka dieksploitasi secara tidak langsung. Ya, termasuk tanah hak lain mereka itu kemudian diambil alih dengan pola-pola menurut saya itu adalah misalnya dengan perkawinan lokal, masyarakat lokal ya, kemudian menguasai, kemudian pulau itu tidak bisa dimasuki lagi gitu, kawasan itu. Itu kan sangat fatal sekali ya. Kemudian ketidaksadaran dari para pemerintah daerah menurut saya juga, artinya dengan mudah mereka memuluskan proses itu gitu, dan bagi saya itu adalah sebuah kekecewaan terbesar. Artinya pemerintah tidak sense of belongingnya itu sudah mati gitu, menurut saya tidak jalan lagi pemikirannya gitu. Kemudian fasilitas-fasilitas atau sumber daya yang lain kemudian juga menjadi masalah. Misalnya kita lihat kemarin itu ada kasus beberapa kapal masuk dari kawasan tertentu tanpa ada proses yang jelas gitu, padahal SOP itu sudah ada, bahkan mereka tidak melakukan penerapan itu. Nah, menurut saya ini bahkan pariwisata internasional pun melakukan hal yang sama gitu. Jadi fatal sekali menurut saya. Nah, menurut saya apa yang harus dilakukan gitu, dan bagaimana kemudian kita menghidupkan elemen-elemen untuk menjaga agar keseimbangan itu tetap terjaga, karena ini kan bicara tentang generasi kita di masa depan, bukan hanya untuk kita. Kalau hanya untuk kita, saya pikir kita terlalu terlalu egois ya, begitu ya. Mungkin itu saja dari saya, Prof. Terima kasih, Prof, dan terima kasih Pak Ngurah sebagai kolega saya dulu di Papua. Terima kasih. Ya. Oke. Thank you. Makasih Bung atas pertanyaannya. Ya, betul ya, Raja Ampat ya. Kita pernah lakukan penelitian juga di sana beberapa kali dan juga ke daerah di Kepala Burung. Terima kasih Bang Agus Rintar. Sekarang sedang di Undip ya, S3 di Undip. Sukses ya selalu. Berikutnya satu pertanyaan lagi mungkin, silakan jika ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Satu pertanyaan lagi sebelum ada 2 pertanyaan di kolom chat yang akan saya bacakan. Saya berikan satu kesempatan kepada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan. Silakan open mic jika ada yang mau bertanya langsung. Oke, kalau tidak ada, saya persilakan Pak Anton untuk merespon satu pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Pak Agus Rintar. Silakan Pak Anton. Ya, oke, baik. Terima kasih Mas Ngurah, terima kasih Bang Agus dari Papua Barat. Pertama begini, Papua Barat kebetulan saya dikirimi oleh tim peneliti dari Jerman tentang Raja Ampat gitu ya. Bagaimana terjadi di sana juga penebangan hutan yang tersembunyi gitu ya, ilegal ya. Ilegal, kemudian juga perburuan liar flora, terutama burung-burung yang endemik lokal itu terjadi. Ya, foto-fotonya ada, ya, testimoni ada. Nah, sekarang begini, saya mau mengatakan begini, kita ada dalam pusaran pertarungan antara bagaimana menjadikan pariwisata ini jadi panacea. Ya, itu yang sekarang yang itu menjadi cara pandang yang umum gitu. Semua daerah menganggap bahwa dengan pariwisata itu semua urusan beres gitu. Nah, ini yang berbahaya dan kita tidak bisa mudah mengubah cara pandang itu. Ya. Saya juga ke Raja Ampat, Pak Bang Agus, kita saksikan di sana apa yang terjadi gitu. Misalnya kalau kita ke Arborek gitu ya. Ya, di Pulau Arborek itu persoalannya persoalan air gitu. Nah, air bersih itu tidak ada. Kalau dari Pak, saya lupa istilahnya, kalau lurahnya itu apa ya namanya, lupa saya di sana. Kita diskusi dengan beliau di sana, menjelaskan semua tadi soal perkawinan yang menjadi modus untuk menguasai pulau-pulau kecil di sana, dan dia bercerita juga bagaimana harus mendatangkan air bersih dari ibu kota kabupaten Waisai, dari Waisai dan sebagainya. Kenapa harus didatangkan makanan-makanan dari luar itu ke pulau-pulau kecil yang tidak yang residunya itu tidak bisa diolah di sana, jatuhnya semua ke laut
gitu. Nah, ini kan persoalan tadi. Jadi persoalan kita itu adalah kalau pariwisata bangkit, maka semuanya urusan beres gitu, ya kan? Jadi hanya melihat satu sisi yang lain kurang diperhatikan. Nah, lalu kita naik misalnya, contohnya ya kalau semua orang berbicara Raja Ampat itu adalah ekowisata gitu, ya tunggu dulu gitu ya, tunggu dulu. Kenapa? Praktik-praktik di dalam pengelolaan pengunjung juga tidak menunjukkan bagaimana ekowisata yang sesungguhnya. Ketika kita pergi berkunjung ke pulau, ya pulau yang ada fotonya Pak Presiden di sana itu, gitu ya. Nah itu berjejal begitu banyak pengunjung di bawah, padahal kapasitasnya itu sebenarnya terbatas. Nah, kalau kembali teman-teman semuanya, kalau kita kembali ke prinsip ekowisata, harus ada pembatasan pengunjung. Itu yang dipraktekkan seharusnya. Ya, tadi saya juga berbicara dengan ada tim dari Badan Otorita Labuan Bajo. Saya bilang, ya semua orang tahu bahwa Pulau Padar itu kayak mirip bayangan surga. Ya, tapi bagaimana orang dibiarkan, ya sesuka hati naik ke atas tanpa ada pengaturan demi uang, gitu. Nah, ekowisata tidak ada berbicara seperti itu. Nah, jadi saya tidak mau memblaming, tapi ini persoalan kita bagaimana kita memahami ekowisata, gitu. Ekowisata itu tidak bisa kita paksa untuk berhasil dalam 5 tahun instan gitu. Memang kesannya kemudian ngapain bangun pariwisata kalau begitu? Lebih bagus industri manufaktur, investasi sekarang langsung pedagangnya datang, kan kira-kira begitu apanya. Nah, ekowisata bukan, karena konservasi, ya. Aktivitinya itu konservasi gitu. Nah, pemanfaatan untuk yang ekowisata untuk mengeksploitasi hedonisme itu nggak terjadi di ekowisata. Ya. Jadi makanya ada namanya selalu kalau kita bicara ekowisata, terutama pasar, ditanya selalu willingness to pay Anda itu seperti apa. Ya, kesediaan Anda membayar. Sekarang itu namanya sharing economy, gitu ya. Nah, itu di pariwisata yang lain tidak ada. Nah, hal-hal yang seperti ini, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, yang perlu kita introduksi ya kepada semua stakeholders ya. Jadi bukan hanya decision makers kita. Pertama, ke decision makers itu jangan pernah bermimpi bahwa pariwisata itu panacea. Ya, obat segala penyakit, enggak gitu. Itu tidak. Itu hanya salah satu alternatif untuk mendiversifikasi ekonomi satu daerah. Ketika satu daerah itu keunggulannya adalah pertanian, biarkan saja pertanian, fokus saja di pertanian, gitu, ya kan? Nah, kalau juga dibangun pariwisata, ya dia hanya sebagai supportingnya, bukan yang utama. Tapi Bapak Ibu sekalian, ya kita kan ada di zaman di mana kalau pemimpin-pemimpin kita di daerah dan di pusat itu rasanya kalau nggak mengubah sesuatu itu nggak berhasil gitu. Itu yang berbahaya gitu kan. Nggak ada yang baru gitu ya. Padahal yang baru itu belum tentu berhasil gitu kan. Nah, jadi itu tantangan bagi kita ya. Jadi begitu Pak Agus, saya tidak menjelaskan itu, saya hanya membaca laporan dari tim peneliti dari Jerman itu, mereka berbicara misalnya gini, sebenarnya kan kepiting kelapa itu kan dilindungi ya. Nah, lalu saya ini coba lagi karena peneliti ya, terus saya katakan gini, saya orang Jogja, bisa nggak Anda bawa kepiting kelapa ini sampai ke Sorong, berapa saya bayar gitu ya. Nah, lalu dia bikin harganya selangit gitu. Ya, saya tidak mau beli karena saya katakan itu dikonservasi. Nah, artinya apa? Artinya apa? Jadi memang ada jaringan itu dari orang lokalnya sendiri sampai dengan pemeriksa di pelabuhan itu ya kerjasama gitu. Ya, jadi harusnya kalau sudah itu di satwa yang dilindungi ya sudah, sampai kita di pelabuhan itu ya harus diturunkan gitu. Nah, saya tidak membeli, tapi dari situ saya bisa membayangkan bagaimana
ada juga illegal lodging nanti dari sana, ada juga buru-buru yang diselundupkan. Udah bisa kita bayangkan seperti itu gitu ya. Nah, ekowisata seharusnya ada mengambil posisi yang berbeda atau posisi yang yang justru memproteksi sumber daya alam dan sumber daya budaya yang ada di sana. Saya terus terang kalau ditanya gimana solusinya gitu ya. Solusinya adalah karena kita memperkenalkan televisi kepada warga gitu. Itu yang bikin persoalan. Jadi tahu semua karena sebenarnya mereka tidak butuh. Kalau ditanya tetua-tetua di Arborek itu mengatakan ya mungkin anak sekarang misalnya begini, kami kan sudah ribuan tahun Pak nih, ya. Kalau boleh saya katakan minimal kami kan nenek moyang kami kan sudah minimal 500 tahun yang lalu sudah di sini. Kan tanpa TV juga ternyata masih hidup sampai sekarang, gitu. Ya kan? Tanpa Indomie juga kami bisa hidup sampai sekarang. Ya. Tapi karena itu kita tidak diintroduksi begitu masifnya, seolah-olah kita tidak lagi punya pilihan lain. Modernisasi itu harus orang modern itu harus dibayangkan harus punya HP. Nah, untuk apa kita punya HP di sini? Yang dulu kami gotong royong di pulau ini, yang pulau kecil seperti ini, kita gotong royong, Pak. Tidak perlu diumumkan gotong royong. Pokoknya itu jam segini itu sudah pasti gotong royong. Sekarang dengan HP ini mestinya HP itu mempermudah. Nah, sekarang kalau kita kontak mereka, ayo sudah jam segini, nggak datang itu, gitu. Nah, ya kan? Nah, jadi artinya apa? Artinya ada satu intrusi, ya, value itu yang sebenarnya itu tidak menjadi urgent bagi satu masyarakat yang ada di frontier seperti itu, tapi ya kita paksakan nilai dari luar itu berkembang di sana, gitu ya. Terutama daerah-daerah frontier menurut saya. Ini bukan mau mengatakan modernisasi itu tidak penting ya, tapi harus selektif. Nah, di pariwisata juga seperti itu. Ya, ketika kami ke Raja Ampat, Bang Agus, itu ada satu kelompok masyarakat dari Sumatera, ya, itu ada kalau katanya itu ada 48 orang, gitu ya. 48 orang mereka ke sana, gitu. Nah, ketika kita tanya di boat yang lumayan besar itu, kita tanya, Anda ngapain sebenarnya ke sini? Ya. Nah, lalu mereka katakan, wah kami kebetulan ada acara di Sorong. Jadi kalau ke Sorong tanpa ke Raja Ampat katanya tidak sah gitu. Ya. Oh begitu. Apa yang dicari kemarin di Raja Ampat? Ya, yang Anda cari di Raja Ampat apa gitu? Kan Bapak Presiden berfoto di sana. Nah, kami juga cuma itu sebenarnya berfoto di sana. Nah, bayangkan gitu. Yang dicari cuma berfoto itu ternyata ke sana. Nah, apakah kita relevan lagi berbicara soal ekowisata misalnya? Ini kan menjadi Nah, dan seterusnya. Konsekuensi dari situ kan ada satu manajemen yang sangat spesifik, manajemen yang sangat khusus untuk pengelolaan sumber daya pariwisata. Sumber daya ekowisata lokal gitu. Ini yang di Bali juga terjadi di Taman Nasional. Kita juga bicara di pulau-pulau kecil yang ada di Nusa Penida, ya, Nusa Lembongan dan sebagainya itu. Ya kalau dibiarkan, ya Nusa Penida kita sudah nggak kebayang waktu kita datang ke sana tahun 80-an gitu ya. Nggak kebayang begini masifnya perkembangan di sana. Ya. Begitu juga Nusa Lembongan gitu. Jadi apakah itu yang kita inginkan gitu ya? Apa itu? Bahwa kemudian orang-orang Nusa Lembongan secara ekonomi minimal dari statistik Bali ya, memang ada peningkatan pendapatan itu lumayan. Tapi kemudian bagaimana dengan aset-aset yang berpindah? Mau kemana mereka gitu? Ya. Jadi ini agak aneh ya, karena ini diskusi kita ngopi gitu istilahnya. Jadi gini Pak Ngurah, ketika saya ke Nusa Lembongan itu saya ditemani oleh satu pegawai kabupaten itu di Bangli ya. Dia staf
Kabupaten Bangli, tapi tinggal di Lembongan. Nah, dia bercerita sepanjang jalan mau ke Lembongan maupun balik dari Lembongan. Dia bercerita tentang bagaimana dia membayangkan ke depan Lembongan itu. Pak, saya di Lembongan sekarang bekerja hilir mudik ke Bali, ke Pulau Bali. Nah, tapi besok kalau saya sudah selesai masa hidup saya membayangkan anak-anak saya juga nanti larinya nggak tahu lagi kemana dari Lembongan itu. Karena di sana sudah semua ada alih fungsi lahan, pemilikan asing sudah banyak, kami ini nggak tahu lagi kemana gitu. Karena di Bangli juga saya tidak diakui sebagai warga Bangli gitu. Saya nggak tahu lagi saya kemana. Ini adalah mungkin sedikit agak-agak didramatisir, tapi saya kira beliau sangat cermat membaca tendensi-tendensi yang yang akan terjadi itu gitu. Nah, itu karena apa? Sekali lagi kita mengatakan, saya mau mengatakan Bapak Ibu sekalian, saya tidak blaming tourism. At least sampai sekarang saya hidup dari sana, tapi kita mau mencoba ya meredefinisi kembali pembangunan pariwisata Bali itu untuk inline dengan konteks lokalnya. Karena apa yang menjadi kekuatan Bali itu karena konteks lokalnya sangat kuat gitu. Nah, jadi harus dikembalikan ke sana. Nah, kalau ada sekarang itu orientasinya masif seperti yang ditanyakan Pak, ya memang kita harus mau kembali ya kepada kekuatan-kekuatan yang dasar kita itu, yang tadi saya sebut di 3 sektor. Saya kira itu Pak Ngurah untuk Bang Agus ya. Ya. Oke. Makasih. Oke, makasih Pak Anton atas penjelasannya tadi. Saya mengundang teman kalau ada yang mau open mic atau berbicara secara langsung mengajukan pertanyaan, saya persilakan. Saya membuka kesempatan jika ada yang bertanya. Oke, kalau tidak, ini ada pertanyaan dari Pak Iwan Dewantana ya. Ada 3 pertanyaan, saya bacakan saja. Pertama, Pak Anton, apa perbedaan ekoturism dengan community based tourism? Kemudian yang kedua, bagaimana menerapkan ekoturism di luar kawasan konservasi? Dan yang ketiga, ini sedikit pertanyaan untuk ke depan ini, apakah masih ada peluang dari ekoturism itu dilakukan atau diterapkan di Bali? Ya, itu 3 pertanyaan dari Pak Iwan Dewantana. Kemudian yang kedua, ini saya sambung saja. Ini ada pertanyaan dari Dayu Widyasari ya. Dayu bertanya tentang terkait dengan identitas dan juga bagaimana pemberdayaan kepada masyarakat lokal ya. Ini Dayu bertanya apakah dengan mengusung tema dari luar Bali untuk ekoturism itu, apakah nanti Bali akan kehilangan identitasnya? Ini Dayu bertanya terkait dengan misalnya ada objek wisata yang namanya The Blooms Garden Bedugul, kemudian Taman Jinja Bali di Karangasem. Apakah dengan memakai identitas dari luar begitu untuk objek wisata, Bali akan nanti kehilangan identitasnya? Kurang lebih 2 pertanyaan dulu itu Pak Anton. Ini ada 1 pertanyaan dari Kesia, nanti saya sampaikan berikutnya. Silakan Pak Anton. Terima kasih Pak Ngurah. Jadi dari Pak Iwan, terima kasih pertanyaannya soal perbedaan ekowisata dengan community based ya. Jadi gini, kalau ekowisata itu tadi kita sebut kalau pakai definisi yang lain, misalnya dari di Ecotourism Society, International Ecotourism Society itu definisi mereka itu kan perjalanan ke daerah-daerah yang lingkungan atau alamnya itu masih orisinil gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, perbedaannya ini mungkin bisa kita lihat satu dari sisi
siapa yang owner, ya. Community base itu sumber daya itu mereka miliki, mereka pengelolanya. Ekowisata tidak selamanya seperti itu, ya. Saya menemukan misalnya di Jerman ada namanya Black Forest, gitu ya. Ya, jadi Schwarzwald namanya di sana, atau hutan, entah kenapa jadi hutan hitam gitu ya. Tapi karena di sana memang lebih itu hutan yang paling padat vegetasinya gitu ya. Nah, di sana itu Black Forest itu bukan milik lokal, itu milik negara. Nah, itu juga ekowisata. Kenapa? Aktivitas yang utama di sana itu adalah perlindungan alam. Jadi kalau dilihat dari aktivitasnya, dia sangat ekoturism banget gitu ya. Dan orang-orang yang datang ke sana juga memang dia enjoy, menikmati keindahan alam itu, ya. Belajar tentang Black Forest itu sendiri, bukan hanya sekedar piknik biasa gitu, tapi dia belajar kenapa ini begini, kenapa ini, dan seterusnya. Itu community based tourism ini bisa saja dari sisi manajemennya, ya. Jadi kita mau mengatakan misalnya di kota itu ada community based tourism karena kepemilikan dan pengelolaan itu adalah ada di tangan masyarakat lokal. Atau juga event-event yang ada di sana itu semuanya sepenuhnya itu ditangani oleh masyarakat lokal. Kira-kira seperti itu cara kita membedakan, tidak sesuatu yang garis pemisahnya itu sangat tegas gitu ya. Itu tergantung kita mau memakai bagaimana. Ekowisata juga bisa community based kalau di sana itu pengelolaannya itu sebagian besar atau seluruhnya itu adalah menggunakan pendekatan-pendekatan community development. Yang kedua adalah soal definisi dan prinsip ekowisata ini, cara pandang Barat, ya. Lalu bagaimana menerapkan ekowisata di luar kawasan? Bisa saja, Pak. Jadi bisa saja, tidak hanya kita mau mengatakan ekowisata itu harus sekali lagi dikelola oleh suatu negara, ya. Kalau kita kalau kita memberikan satu aktivitas, ya, kepada turis-turis kita atau pengunjung-pengunjung kita yang sepenuhnya itu, ya, berbasis pada aktivitas-aktivitas pelestarian alam. Pelestarian alam tidak harus hutan. Pelestarian alam tidak harus laut. Kita bisa saja melakukan pelestarian alam misalnya pada salah satu spesies yang endanger, ya, endanger species misalnya, kan. Itu juga aktivitas ekowisata yang bisa dikelola oleh masyarakat. Nah, salah satu contoh misalnya, kalau ada di teman-teman di Bali misalnya, dia punya lahan 1 hektar, ya, dia bisa mengkultivasi atau juga memproteksi atau juga mengembangbiakan jalak Bali, dia tidak perlu bergantung pada pemerintah, dan itu dikelola sedemikian rupa, juga itu ekowisata. Karena sekali lagi, penekanan yang kuat pada ekowisata itu adalah konservasi. Hanya bentuknya macam-macam, ya, hanya bentuknya macam-macam, sehingga tidak ada harus kita membuat perbedaan negara atau non negara. Kemudian Bali itu sangat kuat budayanya, ya, dan tapi faktanya pariwisata itu menjadi massal, persis gitu, ya, persis, Pak. Jadi kita sebenarnya mau mengonservasi budaya kita itu sebagai magnet. Jadi bukan menjual budaya itu supaya turis datang. Conservation itu menjadi magnet yang luar biasa. Karena apa? Hakikat dari pariwisata itu adalah seeking for the differences. Ya. Ketika orang tidak mau mencari sesuatu yang baru, dia tidak akan berwisata, dia tidak akan bepergian. Gitu. Nah, kalau misalnya kehidupan Bali itu, ya, budaya Bali itu ada ditemukan di Amerika, nggak datang orang ke Bali. Oleh karena itu, konservasi budayanya itu menjadi salah satu daya saing yang tidak bisa dikalahkan untuk Bali. Persoalannya kan sekali lagi, ya kan, kita membuat itu menjadi serba massal gitu ya,
serba massal, ya, ada rekayasa-rekayasa tertentu gitu. Lalu kenapa? Karena ada kita selalu atau sering itu how to get money as soon as possible gitu, instan gitu kan, ya kan. Jadi apapun dikomodifikasi tanpa melihat ada sensitivitas budayanya di sana, gitu. Ya, saya berbicara dengan sahabat saya dari Bali itu tentang bagaimana kearifan lokal Bali itu, ya, dia mengatakan begini, ada di Bali itu ada tradisi, ada larangan-larangan kita, Pak, bahwa bangunan itu nggak boleh melampaui tinggi bangunan itu nggak boleh melampaui tinggi kelapa, gitu, ya kan? Kalau dibawa ya ke ilmunya orang-orang Barat, gitu, itu nggak masuk akal, gitu. Dianggap kita ini kuno, gitu, ya kan? Karena apa? Dia jelaskan kemudian kepada saya, Pak, itu kearifan lokal. Ya, karena maaf, Bu, tinggi kelapa dan tinggi pura, ya. Tapi faktanya sudah ada bangunan itu bahkan tidak jauh dari pura itu melampaui tinggi pura, gitu. Nah, ada alam kosmologi menurut sahabat saya ini, ada alam kosmologi itu yang ditabrak oleh bangunan itu, tapi karena pemilik bangunan itu adalah the most powerful, ya, elite, gitu ya, kurang lebih itu terjadi. Gitu. Nah, kenapa sebenarnya dilarang? Karena kearifan nenek moyang kita itu ada yang tidak bisa dipelajari atau tidak bisa dicari ilmunya di Barat. Nah, kalau bangunan-bangunan itu melampaui pura, ini menurut teman saya ini, Pak, Bali itu kan kalau dilihat riwayat geologinya itu kan daerah gempa. Ya, jadi kalau bangunan itu dibuat melampaui atas pura itu potensi kerusakannya kan tinggi. Nah, itu baru dari satu sisi, belum dari sisi kosmologinya itu, belum lagi cerita dari situ. Nah, persoalan kita itu kan tidak diterjemahkan ke dalam satu regulasi. Ya, nggak pernah diterjemahkan. Jadi di pariwisata kita itu semua orientasinya adalah orientasi yang kita menjiplak dari luar. Seolah-olah kalau nggak dari barat itu bukan pariwisata. Sekaligus ini menjawab pertanyaannya Mbak siapa tadi ya, yang munculnya bangunan-bangunan yang aneh-aneh itu tadi. Nah, jadi kita nggak pede, nggak percaya diri dengan uniqueness yang kita miliki itu yang selama ini sudah menjadi bukti yang menarik orang datang ke Bali, ya kan? Nah, saya tidak tahu apakah misalnya gua Jepang yang dibangun, gua yang mirip seperti di Jepang itu ya, itu bisa menarik banyak orang Jepang ke sana gitu. Artinya bayangan saya begini, kalau saya pergi ke Jerman itu, saya berwisata, saya apapun katanya ada pesta nasi goreng dan sebagainya, saya tidak akan datang ke sana. Ya. Karena di jalanan di Indonesia nasi goreng banyak. Ngapain saya jauh-jauh ke Jerman untuk makan nasi goreng gitu ya. Nah, ini logika-logika sederhana gitu. Nah, karena teman-teman kita ya, kebetulan ini kami tinggal di Jogja, banyak mahasiswa asing ya, selalu diskusi dengan kita ya. Oke, kami butuh burger gitu ya. Ya, kami butuh burger, kami butuh ayam goreng gitu. Tapi kami tidak tahu ya kenapa ya harus dibuat nama-nama ayam goreng mirip seperti yang ada di Eropa. Ya. Nah, jadi tidak ada touch lokalnya. Padahal yang kami cari itu di Jogja itu adalah lokalitisnya itu, gitu ya. Jadi bukan burgernya, gitu. Ya. Bahwa misalnya gini, gudeg memang saya tidak suka karena terlalu manis. Tapi kan bisa dimodifikasi supaya tidak terlalu manis dan bisa memenuhi selera kita seperti selera citra rasanya barat kan bisa saja. Tapi kan nggak harus dibuat semua ditinggalkan. Nah ini kan soal bagaimana kita sekali lagi
ya, mengkapitalisasi uniqueness local uniqueness itu menjadi kekuatan penarik. Nah, kalau ada bangunan misalnya, ya, ini Bapak Ibu sekalian saya ceritakan dulu di Tenggarong itu. Sahabat-sahabat di Tenggarong itu dulu minta berdiskusi dengan kita di Pusat Studi Pariwisata UGM karena mereka ingin mau membangun jembatan seperti Golden Gate di California, ya kan? Nah, karena dulu itu banyak memang dari Jakarta berbicara kita akan bangun Kalimantan itu, ya. Jadi ada namanya ekstravaganza, Borneo ekstravaganza. Istilah-istilah asing itu begitu saja dijejali ke telinga kita, yang sama sekali kita nggak tahu maksudnya. Nah, lalu muncullah ide membangun jembatan yang mirip Golden Gate di California itu dibuat di Tenggarong. Gitu. Nah, waktu diskusi kita mengatakan tidak. Kenapa? Ya, karena orang California tidak akan pergi ke Kalimantan untuk lihat jembatan California. Ya, mereka hanya mau cari ya originalitas Borneo itu apa. Itu yang kita tunjukkan. Jadi bukan yang lain. Jangan jualan yang lain di Kalimantan. Artinya kita jual apa yang menjadi resources Kalimantan itu dalam konteks ya attraction gitu. Nah, kita tidak setuju ya. Ya mohon maaf saja kalau kita setuju sebenarnya dapat proyek gitu ya. tapi kita tidak gitu. Karena bukan itu orientasi kita. Nah, kemudian dibangun ya. Kira-kira kalau saya tidak salah sekitar umur 6 tahun jembatannya ambrol gitu. Ya kan? Ambrol dan itu lama baru diperbaiki gitu. Ada 1 tahun diperbaiki. Bapak Ibu sekalian yang mau saya katakan gitu ya. Ada satu mispersepsi kita tentang apa sebenarnya yang menjadi motif orang untuk berkunjung ke suatu daerah. Saya di kelas selalu mengatakan bahwa hakikat berwisata itu adalah ya mencari perbedaan. Dan implikasinya kalau di destinasi kita itu tidak ada yang berbeda bagi wisatawan, dia tidak akan datang. Nah, makanya tadi kehadiran bangunan-bangunan yang mirip di Italia, saya di Jawa Barat saya lihat juga ada semacam Italia gitu ya, apa namanya itu ya, Venesia Italia gitu ya, dibuat sedemikian rupa di sana. Kemudian ada juga bangunan-bangunan Menara Pisa gitu. Ya bagaimana orang membangun image Jawa Barat itu seperti Menara Pisa gitu ya, di Italia sana gitu. Jadi ada conflicting value ya dalam berwisata itu. Nah, tentu saja Bapak Ibu sekalian saya tidak mengatakan bahwa itu totally keliru gitu ya. Tapi sebenarnya kita mau ngapain sih dengan pariwisata ini gitu. Hanya mau menarik wisatawan anak-anak kita yang tidak kebagian kesempatan ke Pisa, ke menara aslinya di Italia, lalu kita sediakan gitu ya. Apa yang seperti itu yang mau kita maksudkan dengan pariwisata ini. Nah, ini kembali ke kita sendiri gitu ya. Kalau memang itu ya apa. Jadi Bapak Ibu sekalian, karena kita ini kebetulan banyak dari akademisi gitu, saya pengen sekali kita membuat satu cara pandang yang benar-benar kritis ya. Critical thinking kita itu muncul di dalam diskusi-diskusi atau juga kajian-kajian kita, bahwa kita bukan memblaming yang ada, tetapi kita ingin menunjukkan there is another way. Ya, it is not the only way. Saya selalu mengatakan kepada mitra-mitra kami dari daerah, Pak, ya, kalau bikin agenda penyusunan master plan, ya, master plan pariwisata, boleh bahwa itu tuntutan regulasi, yes, ya. Tapi kalau misalnya itu tidak membuat daerah itu menjadi lebih baik gitu, boleh ditunda dulu gitu. Ya. Jangan sempat tolong tidak berpikir pragmatis atau bahkan juga berpikir terlalu ilusif. Kalau dibangun pariwisata nanti terus berdatangan orang gitu. Ya. Nggak seperti itu pariwisata. Butuh proses, ya. Butuh satu komitmen yang kuat dari decision makers itu untuk tidak hanya memikirkan pariwisata selama jabatannya.
ya. Jadi harus itu menjadi gerakan bersama, bahkan bergenerasi, supaya baru bisa kita lihat hasil pariwisatanya. Bali itu kita bicara kita akan jadi Bali seperti Bali. Bagaimana bisa seperti Bali? Kabupatennya saja baru 3 tahun yang lalu berdiri, gitu. Tiba-tiba mau seperti Bali. Bali itu sebelum abad ke-20 itu Bali sudah dikunjungi wisatawan asing, ya kan? Nah, hal-hal seperti ini kan perlu kritik, tapi tidak dalam konteks kita blaming, tapi bagaimana kita memberikan satu alternatif pemikiran kepada sahabat-sahabat kita atau mitra kita di semua lini, ya, dari government, dari local local communities, gitu ya. Saya kira gitu jawaban saya. Oh, tadi ada satu yang belum terjawab, Jawa Barat ya. Oh. Ya, ya betul, tentang Pok Darwis, Pak Anton, bahwa bagaimana menstimulasi masyarakat untuk bisa mengelola ekowisata, tidak hanya mengharapkan Pok Darwis untuk meraih keuntungan begitu. Bagaimana caranya mengorganize atau apa begitu, silakan. Ya, baik, terima kasih. Pertanyaannya juga menarik ini karena memang persoalan yang banyak kita temukan di lapangan, ya, Mbak Kesia. Jadi begini, saya masih ingin menemukan success story yang lain tentang Pok Darwis, ya. Saya mau melihat, karena ini juga sedang dikaji ini soal Pok Darwis ini di kementerian sana. Pok Darwis itu sebenarnya apakah itu kelompok yang memang didasari oleh niat untuk membangun, katakan, desa wisata misalnya, ya. Apakah itu gitu, atau ini sebenarnya desain dari pemerintah supaya ada di sana itu Pok Darwis, ya, kemudian kita catat itu sebagai kinerja pemerintah misalnya. Jadi, nah kembali tadi, ya, kita kan butuh sekali parameter-parameter, butuh sekali indikator-indikator. Sudah bertambah Pok Darwis dari 20.000 menjadi 30.000. Wah, ini kan kinerja yang bagus nih, gitu ya. Tapi kemudian pertanyaannya adalah, apakah Pok Darwis itu hanya hadir pada saat diresmikan, kemudian setelah itu tidak ada aktivitas? Nah, kelompok sadar wisata itu sebenarnya harus dia bisa bekerja dari dirinya sendiri. Fasilitasi dari pemerintah itu hanya supporting, bukan engine utamanya. Engine utamanya itu adalah dari kelompok-kelompok yang ada di masyarakat. Nah, baru ketika itu ada komitmen bersama, bagaimana kita membangun satu desa wisata yang dikelola bersama oleh Pok Darwis. Nah, itu butuh support tadi itu. Jadi sekali lagi support. Yang terjadi banyak, atau setidaknya banyak, ada beberapa Pok Darwis kita itu ya mirip kelompok-kelompok bantuan sosial itu gitu, karena sudah ada tahu program ada bantuan sosial lalu bikin kelompok gitu, kurang lebih seperti itu. Ada yang seperti itu motifnya. Ini nggak bisa jalan. Nah, bagaimana caranya? Saya tidak melihat satu intervensi yang sudah berjalan, tapi yang saya bayangkan sebenarnya kita memulai itu dari kerjasama lintas pelaku. Kami sering menyebutnya misalnya pentahelix, ya. Contohnya ada beberapa daerah yang kita dampingi lewat program KKN. Jadi kita di UGM itu membuat satu program namanya program KKN Mandiri, ya. Jadi itu program inovatif. Jadi desa itu didampingi oleh KKN, karena di UGM itu KKN-nya itu bisa 2 kali 1 tahun atau bahkan ya setidaknya seperti itu. Jadi nanti satu desa itu yang sudah ada potensinya dan dipetakan bahwa ada peluang untuk pengembangan pariwisata. Nah, nanti itu didampingi oleh mahasiswa KKN, karena dari mahasiswa KKN ini dari berbagai bidang ilmu.
Nah, nanti mereka berkelanjutan selama 3 tahun itu desa itu didampingi terus sampai mereka ada akumulasi pengetahuan mereka bahwa oh ternyata desa wisata itu harus begini, harus begini, harus begini. Nah, dengan aktivitas yang berkelanjutan seperti itu bisa menarik aktor-aktor yang lain. Pemerintah misalnya bisa, pemerintah lokal misalnya bisa juga tertarik untuk membantu desa wisata itu karena sudah embrionalnya sudah muncul, potensinya sudah muncul. Tapi kalau menyerahkan langsung ya kepada masyarakat yang notabene tadi itu hanya beranggapan kalau ada desa wisata terus wisatawannya berduyun-duyun datang gitu. Itu yang dibayangkan gitu. Masih ada mata rantai yang panjang yang harus dilakukan ya. Penyadaran apa. Saya buat ilustrasi begini Mbak Kesia. Soal jasa, soal mode of production lah kurang lebih segitu ya. Gaya kita berbisnis di pariwisata dan pertanian itu beda. Ya, kalau kita punya sawah, meskipun padi sudah menguning, siap panen, nggak apa-apa kita tinggalkan 2 hari, nggak akan habis dimakan burung pipit. Tapi kalau wisatawan kita itu, tamu kita itu, tertunda makannya 2 jam, bisa kiamat ini bisnis pariwisata kita, ya kan? Nah, hal seperti ini kan nggak mudah ini mengubah mindset itu hanya 1 kali penyuluhan, ya kan? Mohon maaf, saya sedikit mengkritik kementerian soal program Pok Darwis ini. Ya, penyuluhan Pok Darwis itu hanya 1 hari, ya, 2 hari dipadatkan menjadi 1,5 hari. Kata sambutan saja sudah 3 kata sambutan. Ya, esensinya nggak tahu gitu. Nah, ini saya sudah kritik. Saya tidak memblaming, tapi mencoba mengatakan apa yang mereka dapatkan dari sana. Jadi harus ada program berkelanjutan. Mari kita kelola satu, misalnya ini Warma Dewadi, buat saja 3 desa sebagai laboratorium sosial, bagaimana kita mendampingi desa itu selama 5 tahun, sampai mereka benar-benar tahu bisnis pariwisata itu dan bisa self organizing gitu. Nah, ini harus kita buat gitu. Nah, supaya kebetulan hal-hal seperti ini menjadi komitmen beberapa unit-unit di kami di UGM, sudah ada yang berjalan bagus dan dapat dukungan dari pemerintah lokal misalnya. Nah, hal-hal seperti ini yang mau kita buat. Tapi kalau misalnya hanya sekedar seremoni, ya toh, kumpul orang, lalu lantik, ya, kasih surat keterangan, surat sebagai pengurus, ya, kemudian say goodbye, silakan jalan gitu, ya udah selesai pestanya gitu. Ya, gitu. Ya, itu saya kira ya. Oke, makasih Pak Anton. Ini banyak sekali pertanyaan Pak Anton di kolom chat. Saya sampai harus memilih pertanyaan yang mana. Ini ada satu pertanyaan dari Robert Anang. Ini saya kira sangat penting sekali bahwa kita pandemi ini memunculkan bahwa sebenarnya ekosistem pariwisata itu sebenarnya tidak sekokoh yang dibayangkan. Kemudian di tengah ekosistem pariwisata yang sangat rapuh itu, bagaimana meredefinisi pariwisata Bali dengan ekosistem yang rentan ini pasca pandemi. Jadi bagaimana meredefinisi ini di tengah ekosistem yang rentan sebenarnya, yang kita tidak mudah untuk semacam men-shift paradigma di masyarakat, kemudian mencoba membalik paradigma tentang pariwisata dan pragmatisme misalnya yang bisa soon as possible bisa mendatangkan keuntungan dan lain sebagainya. Ya, itu kira-kira bagaimana Pak Anton kita bisa perlahan-lahan bisa melakukan untuk mereorientasi lah, yang meredefinisi pariwisata dan mereorientasi pariwisata ke depan yang lebih, misalnya lebih deep ekologi, misalnya yang lebih penghargaan terhadap local community dan tidak mengeksploitasi sumber daya alam. Silakan Pak Anton. Terima kasih Mas Ngurah, terima kasih Pak. Ini pertanyaannya sulit ini Pak Robert.
Sulit ini. Jadi soal apa namanya tourism 4.0 gitu ya. Ini sebenarnya berkaitan dengan revolusi industri ya, turunan dari revolusi industri yang mengubah yang saya katakan tadi, mengubah cara-cara produksi jasa di pariwisata gitu ya. Itu mengubah pasti gitu. Tapi sesungguhnya tidak hanya pariwisata yang terdisrupsi, tapi juga sektor-sektor yang lain, dan kita sedang berada di situ, berada di tengah perubahan-perubahan itu. Ekosistem mana yang harus yang harus dibentuk supaya pariwisata Bali ini masih tetap kuat? Saya masih begini, masih membayangkan bahwa pariwisata 4.0 ini sebenarnya ini hanya persoalan adaptasi kita yang proses-proses penyesuaian kita. Ilustrasinya begini, orang beranggapan misalnya ketika ada masuk Gojek, masuk Grab dan sebagainya, maka akan terjadi pengangguran karena supir-supir taksi akan menganggur. Ternyata kan tidak sebenarnya. Ini hanya soal mode of production-nya begini, kemudian pekerjaan itu tetap eksis gitu. Hanya caranya tidak lagi seperti dulu gitu ya. Nah, ada yang disebut proses ada distorsi itu ada, tapi tidak akan berjangka panjang yang seperti itu. Selalu ada kemampuan untuk beradaptasi dengan sesuatu yang baru. Jadi jangan, kalau kita melihatnya pariwisata 4.0 ini sebagai sebuah predator gitu, enggak juga. Ini satu inovasi yang memang dahsyat, karakter pengubahnya itu sangat dahsyat ya gitu. Tetapi tidak mematikan seluruh elemen-elemen yang ada di pariwisata itu, bahkan pada tahap tertentu nanti akan memperkuatnya. Nah, tentu saja ada selalu pertanyaan, apa yang harus kita lakukan supaya kita menjadi katakanlah aktor di dalam seluruh proses penguatan itu. Itu sekarang yang saya mau berbicara sebenarnya dari sisi SDM-nya. Kalau kita berbicara salah satu ekosistem. Nah, ini mungkin bagi Pak Robert dan teman-teman, ibu bapak yang lain, ini mungkin terlalu jauh tafsir saya ini. Kira-kira begini, ekosistem yang kita buat itu pasti ekosistemnya tourism 4.0 ya, pasti harus itu ekosistem itu, nggak boleh ekosistem yang lain. Salah satu adalah pendidikan. Nah, saya berbicara dengan teman-teman pengelola diploma 3 ya, atau vokasi ya, baik sekolah tinggi maupun universitas ya, apalagi akademi yang masih eksis sampai sekarang. Saya katakan begini, prodi Anda apa sekarang yang ada gitu ya, lalu dia katakan pengelola perjalanan wisata gitu. Nah, yang seperti ini yang tidak membangun ekosistem yang mendukung tourism 4.0 tadi yang saya katakan, atau setidaknya tidak banyak merespon. Kenapa? Ya, kita bisa bayangkan sekarang, ya, mulai dari bandara, kita tidak perlu lagi ketemu dengan orang, check-in otomatis dari rumah, nggak perlu lagi ada counter penerbangan di bandara. Bahkan bagasi kita juga sudah automatically itu nggak perlu dilayani orang. Nah, kalau kita berwisata juga tidak lagi perlu dilayani orang, guide dan sebagainya, ya. Seperti pada masa sebelum disrupsi teknologi industri, revolusi teknologi ini. Ya. Karena apa? Sekarang orang bisa self-guide. Teknologi memungkinkan hal seperti itu. Nah, kalau dididik SDM,
yang hanya belajar bagaimana meng-guide orang, ya. Istilahnya Bang Agus kalau di kampungnya itu bercakap-cakap gitu ya. Ya itu pengangguran baru, nggak adaptif dengan ini, dengan yang apa tourism 4.0 ini gitu. Nah, lalu kita diskusi dengan mereka intens, Anda harus mengubah kurikulum. Ya. Harus mengubah kurikulum dan tidak ada lagi profesi-profesi yang namanya ticketing gitu. Di mana ada profesi ticketing lagi? Ya. Semua sudah diambil Traveloka. Ya. Mau geser kursi, mau ngambil pindah ke bisnis, semua nggak ada lagi kita perlu kontak-kontak. Langsung di feature itu bisa kita lakukan sendiri gitu. Nah, ini salah satu contoh ya bagaimana kita menyiapkan ekosistem itu ya dari sisi SDM-nya kita juga harus adaptif dengan itu. Ya di proses pendidikan misalnya ya. Misalnya kita bisa bertanya kalau kurikulum kita itu masih kurikulum konvensional yang tidak adaptif dengan revolusi industri 4.0 ini, ya kita memang potensial menjadi tadi menjadi penganggur yang berijazah bagus gitu ya. Bisa seperti itu kejadiannya. Jadi ini salah satu contoh Pak Robert. Termasuk juga di masa pandemi ini kita harus kita mencoba melihat karakter new normal itu apa gitu. Karakternya apa? Kita harus belajar, kita harus tahu persis seperti itu, baru kita siapkan ya ekosistem yang mendukung itu. Kalau kita tidak paham itu apa namanya CHSE misalnya ya, kita tidak tahu misalnya pergerakan wisatawan, ekspektasi wisatawan dan sebagainya, bagaimana kita bisa menciptakan ekosistem yang baik untuk itu. Nah, contoh-contoh saya kira kalau saya tidak tahu belum seperti apa di lapangan, tapi kalau saya lihat informasi di berbagai akomodasi di hotel, misalnya berbagai informasi tentang CHSE di destinasi pariwisata di Bali itu paling tidak dari media yang saya baca ada ada kesadaran untuk belajar untuk memahami secara detail bagaimana ditransfer ya aturan-aturan yang ada di CHSE itu menjadi the way of doing, the way of semuanya, the way of walking, the way dan seterusnya. Ini salah satu proses untuk membentuk tadi ekosistem yang baik itu. Ya. Baik, terima kasih Pak Anton atas responnya tadi terhadap pertanyaan Robert Anang, kolega saya nih. Ya, saya kira ini ada beberapa hal komen lagi, respon dan lain sebagainya, tapi saya kira waktu membatasi kita ya, Pak Anton dan juga Bapak Ibu sekalian, sahabat yang sudah hadir. Ada Ibu Denik dari Yayasan Wisnu. Yayasan Wisnu ini mengembangkan semacam gerakan namanya Desa Wisata Ekologis Due ya. Due itu dalam bahasa Bali itu artinya kepemilikan, Pak Anton ya. Ini ada Yayasan Wisnu yang mengembangkan hal itu. Kemudian ada juga beberapa hal yang terkait misalnya dengan bagaimana kesiapan dan lain sebagainya. Tadi saya kira Pak Anton sudah mention itu beberapa kali. Baik, tapi di atas semuanya saya sangat berterima kasih atas forum virtual kita pada sore hari ini, dan satu hal yang sangat penting sekali yang tadi saya catat juga yang mungkin saya ulangi adalah bagaimana kita bisa selalu me-inline-kan apa yang kita pikirkan dan juga kemudian apa yang kita bisa lakukan dalam gerakan ini. Kadang-kadang tidak ini berkelanjutan, kadang-kadang asik sendiri berpikir tapi kemudian tidak inline dengan gerakan. Satu hal tadi yang menarik sekali untuk kami di WRC tentunya dan juga di Universitas Warmadewa dan juga teman-teman yang lain, itu adalah bagaimana menginisiasi 2 atau 3 desa wisata ataupun desa yang kita dampingi betul-betul, tidak secara pragmatis dan seremonial instan seperti Pok Darwis yang tadi dijelaskan oleh Pak Anton,
Jadi hanya sambutannya saja, misalnya sudah 5 sambutan, plus kalau dibari tari-tarian Pak, itu bisa sampai 2 tarian, itu udah habis tuh. Ini ceritanya, nggak ada cerita materi itu, yang aja seremonial aja akhirnya. Nah itu sangat insight yang menurut saya sangat luar biasa untuk diskusi kita sore hari. Karena keterbatasan waktu, saya mohon maaf kepada teman-teman, kolega, sahabat yang sudah mengirimkan atau mengetik di kolom komentar. Saya ucapkan terima kasih, dan kami juga ingin menginformasikan bahwa seri kedua dari Jumpa Ngopi seri ekowisata ini nanti pada akhir Maret, setelah Profesor Junianton Damanik mengawali, kemudian seri kedua kita akan melanjutkan dengan tema yang lebih spesifik, yaitu culture heritage di kawasan perbatasan dan juga daerah-daerah baru, ya, dengan menghadirkan Profesor Yekti Maunati dari Pusat Studi Kewilayahan di LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Beliau memang ahli dalam bidang perbatasan, kawasan perbatasan. Kemudian studi-studi terakhirnya meriset tentang bagaimana daerah-daerah perbatasan dengan culture heritage-nya bisa dikembangkan sebagai daerah-daerah ekoturism ataupun wisata sejarah, kemudian berbagai macam hal gitu ya. Saya ingin meng-highlight saja untuk teman-teman yang mungkin interest, dan informasi berikutnya akan kami share di media sosial kami, di website dan juga Instagram dan lain sebagainya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih sekali lagi Profesor Junianton Damanik. Terima kasih sudah memenuhi undangan kami dari Warmadewa Research Center, dan juga teman-teman yang sudah menyediakan waktu dan berkenan untuk hadir sampai akhir diskusi kita sore hari ini. Akhir kata saya akhiri diskusi kita di ruang virtual ini dengan mengucapkan syukur dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat, Tuhan memberkati kita semua. Om Santi 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 Om. Om Santi Santi Om. Semua semuanya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih Pak Anton. Terima kasih Pak Ngurah. Terima kasih semuanya peserta yang hadir. Maaf tidak bisa saya balas ya. Bisa nanti diminta saja nomor HP saya ke Pak Ngurah, bisa. Siap. Ya, terima kasih ya. Ya, jika memerlukan materi atau apa, silakan menghubungi saya dengan seizin Pak Anton pastinya. Terima kasih. Selamat sore, saya izin leave. Terima kasih Pak Anton. Terima kasih Pak Ngurah. Ya.